Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Umat dipersilakan. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari kedua belas murid Yesus, yaitu Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala. Ia berkata kepada mereka, "Apakah yang hendak kalian berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama, pada hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki supaya kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah kepadanya, beginilah pesanku, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahlah aku mau merayakan Paskah bersama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Yesus menjawab, Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik dari orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu mengatakan, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, Engkau telah mengatakannya. ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Aku berkata kepadamu, mulai saat ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku minumnya yang kamu bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Syukur 480. Mari kita merenungkan ayat 3. Yesus murid yang setia, namun ingat dan menyangka pada Guru yang terkasih, karena malu dan ngeri. Sesudah menyanyikan pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, Malam
ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawan domba akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah bangkit, aku akan menaruhi kamu ke Galilea. Petrus menjawab, Biarpun mereka semua terguncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. kata Petrus kepadanya, Sekalipun aku harus mati bersama-sama Engkau, aku takkan menyangkal Engkau. semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah bersamaku. Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu, Yesus kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Maka Yesus berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu selalu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang perlu, tetapi daging ini lemah. lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak dapat berlalu, kecuali kalau minum, jadilah kehendakmu. Dan ketika kembali pula, ia mendapati murid-muridnya sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Yesus membiarkan mereka, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan ia mengucapkan doa yang sama. Sesudah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Puji syukur 480 ayat 4. 480 ayat 4. Bisa pun semacam Petrus yang sering menyapa Yesus, ampunilah kami Tuhan, dan teguhkanlah iman. waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid Yesus, dan bersama-sama dia datang pula satu rombongan besar orang yang membawa pedang dan pedang. Mereka ini seluruh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan Yesus telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Segera Yudas maju dan mendapatkan Yesus dan berkata, Salam ia. lalu ia mencium Yesus. Tetapi Yesus berkata
Hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi salah seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangan, menghunus pedang, dan meletakkannya kepada hamba imam agung, sehingga putuslah telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, Masukkan pedang itu ke dalam sabunnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka, aku tidak dapat berseru pada Bapakku, supaya Dia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Tetapi kalau begitu, bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? lalu Yesus berkata kepada orang banyak itu, Sang kamu api penyambung, sehingga kamu datang lengkap dengan pedang dan betul untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. akan tetapi semua ini terjadi supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Puji syukur 480 ayat 5. 480 ayat 5. Seperti seorang abdi, Yesus taat sampai mati, diberolok dan disiksa dengan kejam didera. Sesudah menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam agung. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua. Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai masuk ke halaman imam agung. Setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan dari perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tapi banyak saksi dusta. Akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, Orang ini berkata, aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepada Yesus, Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu lagi kepadanya, Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, Engkau telah mengatakannya. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam agung itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, Ia menghujat Allah. Untuk apa kita cari saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapatmu? Lalu mereka meludahi muka Yesus dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya dan berkata, Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu? Tetapi Petrus menyangkalnya di depan semua orang, berkata, Aku tidak tahu apa yang kau maksudkan. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba perempuan lain melihat ia
ia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. dan Petrus menyangkal pula dengan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, Pasti engkau pun salah seorang dari mereka. Ini jelas dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Puji syukur 599. Tuhan Yesus pertama hidup diriku, dosa-dosaku dimudah Tuhan Yesus. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan kaum tua-tua sambil berkata, Aku telah berdosa dan menyerahkan darah orang yang tak bersalah. tetapi jawab mereka, Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. maka Yudas pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, Tidak boleh memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab itu uang darah. sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu sebidang tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya sampai hari ini tanah itu disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk satu orang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepada. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, yakni Pilatus, dan wali negeri bertanya kepada Yesus, Benarkah engkau raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dirinya, Yesus memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Ia telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan seorang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu
Ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, namanya Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab dalam mimpi tadi malam aku sangat menderita karena dia." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan kaum tua-tua, orang banyak bertekad meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan bertanya lagi kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan?" Kata mereka. Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" mereka semua berseru. Ia harus disalibkan. Kata Pilatus, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun semakin keras mereka berteriak. Ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak, seraya berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus diserahkannya. Ia lalu diserahkannya untuk disalibkan. Puji syukur 481 ayat 2. 481 ayat 2. Ampun 1000 ampun, hapuskan dosa-dosaku, tebus sesal ini, untuk Serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu padanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, lalu memberi dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Salam, hai Raja orang Yahudi. Mereka memudahinya, lalu mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka meninggalkan jubah itu kepadanya dan mengenakan kembali pakaiannya sendiri. Kemudian mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan orang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka
mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah mengecapnya, Yesus tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang kulit. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua memolok-olokkan Yesus dan berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Dia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah, biarlah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama Yesus mencelanya demikian juga. Puji syukur 488. 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. dan segera mendekatlah seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buah dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Mari kita semua berduduk.
tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah, kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus lalu berkata, Sungguh, orang ini adalah Anak Allah. ada pula di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak Zebedeus. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus memerintahkan supaya jenazah Yesus diserahkan kepadanya. Yusuf pun mengambil jenazah itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala bersama orang-orang Farisi menghadap Pilatus. Kata mereka kepada Pilatus, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Penyesatan yang terakhir ini akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. kata Pilatus kepada mereka, Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeteraikan kubur Yesus dan menjaganya. Demikianlah sabda Tuhan.